Kamu nggak bakal nyangka banget, ternyata si pihak ketiga di sini adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan di dalam posisi kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif, itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif, sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, kamu nggak bakal nyangka ternyata si pihak ketiga di sini adalah ya siapa ya pihak ketiga di sini teman-teman? Ya fokus konsentrasi deh. Aku akan coba melihat ya lebih dalam dari sosok pihak ketiga di sini yang menghancurkan kehidupan asmara kamu. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama teman-teman. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada King of Cups ataupun Raja Cangkir, teman-teman. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan kamu saat ini ya, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah upaya-upaya yang saat ini sedang kamu lakukan, teman-teman. Upaya yang kamu lakukan untuk mendapatkan kembali. Ya, siapa? Ya jelas pasangan kamu dong. Karena kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara teman-teman ya. Terkait dengan pihak ketiga. Oke? Nah, upaya-upaya yang kamu lakukan di sini untuk merebut kembali pasangan kamu dari kamu. Setelah kemarin ya ternyata niat busuk dari pihak ketiga tersebut. Ini telah berhasil merebut pasangan kamu teman-teman. Dan saat ini mungkin cukup nyata banget ya. Dari dia sudah dikendalikan penuh oleh si pihak ketiga. Nanti kita akan lihat teman-teman mengapa dia sudah benar-benar dikendalikan penuh oleh pihak ketiga ya. Dan kemudian pada kartu yang kedua, di sini ada Ace of Pentacle teman-teman. Nah, hadirnya kartu kedua ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman bahwasanya di sini sebenarnya ini adalah sebuah kartu yang sangat positif untuk kamu. Kartu keberuntungan teman-teman untuk kamu. Kenapa? Potensi bahwa apa yang kamu usahakan, apa yang kamu lakukan selama ini itu bakal ada hasilnya. Ya, bakal ada hasilnya. Artinya, kesempatan bahwa pasangan kamu akan berhasil kamu rebut kembali dari si pihak ketiga. Ini cukup nyata loh teman-teman. Ya, apa yang telah hilang bakal kembali kepada kamu. Dan kemudian pada kartu berikutnya, di sini ada Knight of Cups ataupun Kesatria Cangkir. Nah, hadirnya kartu ketiga ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, dan bahkan sebuah keberuntungan yang akan kamu peroleh di sini adalah terkait dengan usaha-usaha yang kamu lakukan saat ini teman-teman selama ini untuk mendapatkan untuk merebut pasangan kamu kembali kepada kamu. Di sini kalau aku lihat dia sendiri yang bakal sadar. Dia sendiri yang bakal sadar dan dia sendiri yang bakal kembali lagi bersama kamu. Mengapa ini bisa terjadi, teman-teman? Ya, mungkin pertanyaannya seperti itu. Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Di sini ada Five of Cups. Kalau aku lihat dari energi pasangan kamu ya, teman-teman, mengapa dia bakal kembali lagi bersama kamu? Oke, yang pertama mungkin karena upaya-upaya yang kamu lakukan selama ini ya, untuk mendapatkan dia kembali. Itu yang pertama. Kemudian, adanya sebuah upaya-upaya mungkin dari doa-doa kamu kah, mungkin kamu minta tolong kepada perantara-perantara yang lain ya teman-teman, orang lain untuk ya membuat pasangan kamu agar mengingat kamu kembali seperti itu ya. Ternyata mungkin itu salah satu faktornya yang membuat kamu berhasil teman-teman. Nah, kemudian di sini kalau aku lihat memang ada sebuah penyesalan ya, penyesalan yang sangat begitu mendalam teman-teman. Karena penyesalan di sini mungkin saja karena adanya energi negatif black magic ya, sihir dari si pihak ketiga yang membuat pasangan kamu tunduk kepada dia. Sehingga di saat ada sebuah doa-doa yang terkabulkan, ada sebuah upaya-upaya yang kamu lakukan, mungkin itu yang menghancurkan sihir dan guna-guna dari pihak ketiga teman-teman. Sehingga membuat pasangan kamu sadar.
ya, dan menyesali nih. Ya, kemudian juga dia sadar bahwasannya selama ini dia hanya dimanfaatin, ya. Dia hanya ingin mungkin uang, uang, dan uang ataupun hal-hal yang lain, teman-teman. Ya, yang jelas memang sebenarnya energi untuk kamu nantinya bakal positif sih, ya. Mungkin kita bakal melihat nanti ya siapa sih sosok dari eee, pihak ketiga tersebut gitu loh, teman-teman, ya. Kemudian di sini ada Four of Pentacle. Nah, hadirnya kartu kelima ini teman-teman, ya kalau aku melihat sih dari sosok pihak ketiga di sini, siapa dari sosok pihak ketiga di sini? Nah, kalau aku lihat memang dia adalah seseorang yang dapat aku akui teman-teman. Mungkin secara usia dia lebih muda dari kamu, ya, lebih muda dari pasangan kamu juga sih teman-teman. Dan sebuah ambisi dia ini loh teman-teman, yang seakan-akan menggelapkan mata dia. Sehingga dia melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Termasuk yaitu tadi, mengirimkan sihir, guna untuk mempengaruhi pasangan kamu, guna untuk menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Ya karena memang tujuannya juga kamu gitu loh. Dan mendapatkan, memiliki apa yang kamu miliki. Ya, seperti pada video sebelumnya teman-teman, kehidupan kamu kan dalam fase yang cukup terbaik ya, dari segi ekonomi, keuangan, semua baik gitu loh. Ya, sehingga dia di sini berkeinginan agar, merasakan apa yang kamu rasakan, teman-teman. Mungkin selama ini kehidupan dia ini nggak begitu baik. Kehidupan dia selama ini tuh nggak begitu lancar, nggak begitu stabil terkait dengan kondisi kehidupan, keuangannya gitu loh, teman-teman. Sehingga dia, berimpian memiliki sebuah keinginan untuk hidup enak, ya, untuk hidup mapan. Tetapi itu tadi, caranya mungkin nggak bagus karena dia mengejar seseorang yang sudah berpasangan, ingin memiliki seseorang seseorang yang sudah berpasangan, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu berikutnya di sini ada Two of Wands. Oke, mengenai tentang seseorang yang menjadi pihak ketiga di sini. Aku lihat gambaran dari kartu ini, teman-teman. Dia adalah seseorang yang pernah kamu tolong, kamu bantu sebelumnya sih. Ya, mungkin dia adalah masih memiliki hubungan keluarga dengan kamu, ya, atau mungkin dia adalah apa ya, teman-teman ya? Ya, teman kamu kali ya, ataupun anak dari teman kamu seperti itulah, teman-teman yang kamu bantu, yang kamu tolong. Tetapi itu tadi, teman-teman, eee, di saat kamu sudah menolong orang yang salah, ternyata dampak ataupun imbas yang diakibatkan dari itu semua, ya ini, sebuah kehancuran di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Tetapi, ya ke depan mungkin bakal bisa menjadi sebuah, apa ya teman-teman ya, perhatian bangetlah untuk kamu, jangan sampai mudah percaya gitu loh. Mungkin menolong, membantu orang lain boleh teman-teman, tetapi harus ada batasan-batasan tertentunya gitu loh. Apalagi jika seseorang tersebut tinggal bersama kamu, tentu dong ini bakal memicu banget sebenarnya, ya, bakal memicu banget. Ya mungkin awal-awalnya enggak gitu, tetapi lama-kelamaan kita tidak tahu nih niat-niat buruk dari orang-orang lain gitu loh, yang sudah kita bantu kamu, yang kita tolong gitu. Mungkin memang niat kamu menolong, kamu membantu, seseorang tersebut agar ya kehidupan dia bisa lebih baik, ya seperti itu teman-teman. Oke, kemudian pada kartu berikutnya di sini ada The Hanged Man, teman-teman. Nah, hadirnya kartu ini ya, The Hanged Man, teman-teman. Dan jika aku fokuskan terhadap energi dari si pihak ketiga tersebut, ya, dapat aku akui ya, teman-teman. Di sini seakan-akan dia nggak bakal berputus asa loh. Meskipun nantinya, ya, dari si dia ini kembali lagi bersama kamu, dia nggak bakal berputus asa. Dan seakan-akan memang sudah putus banget urat malunya, teman-teman. Ya, dan bahkan di saat bertemu dengan kamu, dia nggak merasa bersalah sama sekali gitu loh. Dia nggak merasa bersalah sama sekali, ya. Oke, karena dia mungkin menganggap, itu hal-hal yang biasa, ataupun mungkin dia menuduh pasangan kamu lah, yang mungkin menggoda dia, teman-teman, ya. Padahal jelas banget, dari si pihak ketiga ini menggunakan sihir dan guna-gunanya, ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya di sini ada Ten of Swords, teman-teman. Sebagai energi penutup ya teman-teman, dan jika aku fokuskan terhadap energi dari si pihak ketiga, ya, mungkin secara keseluruhan, ya, ke depan jika kamu lebih berhati-hati, jika kamu lebih waspada dan mungkin menjaga jarak banget ya teman-teman, harus ada sebuah space memang. Dan kalau bisa kamu protect banget lah, ya, si pihak ketiga ini, agar jangan sampai dia kembali lagi berinteraksi terhadap kehidupan kamu gitu loh teman-teman. Apapun yang terjadi, karena seperti yang aku katakan sebelumnya, dia tuh nggak pernah menyerah.
ya untuk mendapatkan apa yang diinginkan gitu loh. Maka manfaatkan momen ini di saat dia, pasangan kamu sudah kembali lagi bersama kamu, teman-teman, ya. Dan di sini mungkin ke depan, kehidupan dari si pihak ketiga bakal terus bermasalah loh, teman-teman. Seperti bakal ada sebuah karma sih ya, kalau aku lihat, ya seperti bakal ada sebuah karma yang cukup setimpal, teman-teman, oke? Mungkin demikian ya, teman-teman, readingan untuk kesempatan kali ini. Ambil sisi positif dan buang jauh yang negatif. Sekian dari aku, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.